Ini Devi kemana sih? Dari tadi belum datang-datang. Kalau kayak gini ceritanya, gimana aku mau jalan-jalan? Kan aku nunggu Devi mau minta uang. Si Devi ini tiap hari selalu bikin naik darah. Apa aku telepon aja ya? Kalau misalnya aku gak telepon, si Devi ini nanti malah gak pulang-pulang. Devi. Aduh, akhirnya sampai juga. Yaudah deh, mending aku tungguin di sini aja. Wih, Mas Agung mana ya? Kok belum datang juga? Padahal kan tadi aku dandannya udah lama. Aku pikir Mas Agung udah sampai duluan di sini. Ternyata belum. Duh, kebiasaan deh Mas Agung. Aku terus yang disuruh nunggu. Kalau kayak gini terus kan, aku jadi bete. So iya sih, perempuan terus yang nungguin. Gimana ini ya? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sambil lalu aku nungguin Mas Agung, mending aku lihat makeup aku dulu. Takutnya bedak aku ketebelan atau lipstiknya kurang merah gitu. Nah, bukan, ternyata bedak aku ada yang nggak rata. Paket loh. Paket siapa, Mas? Atas nama Devi Zafarina. COD mas, 5.000. Hah? COD? Loh, ini gimana sih Devi? Oh, kalau semisal paket ini COD, saya ini nggak ada uang, Mas. Terus masnya ini siapa? Saya ini suaminya si Devi yang punya paket ini. Oh. Cuman istri saya ini lagi keluar. Ya kalau semisal ini COD, saya nggak ada uang, Mas, membayar. Ya terus ini gimana mas? Ya kembalikan aja, diretur aja itu. Loh, ya kalau misalkan diretur harus dari handphone pemesannya ini. Ya tapi istri saya kan lagi gak ada di sini. Ya udah, kamu tinggal bawa pulang aja, retur. Ya tapi kan ini cuma 5.000 mas, masa nggak ada uang 5.000? Meskipun 5.000, kalau aku gak megang uangnya gimana? Ya intinya kamu diretur aja itu paketnya. Ya nggak bisa gitu dong mas. Ini yang meretur bukan saya, tapi pembelinya. Kalau misalkan saya ini nggak ngikutin aturan, ya bisa saya juga kena sanksinya. Iya, aku gak peduli. Itu urusan kamu. Intinya, kamu sekarang pergi dari rumahku. Ya terus ini gimana mas? Iya, ya kamu aja yang bayar. Loh, mas, ini nih coba dibaca. Ini mungkin ada kecantikan wanita mas. Masa iya saya? Iya, meskipun apa, kalau aku gak ada uang, mau bayar pakai apa? Aku aja ini nunggu istri aku minta uang. Oh gitu. Ngerti? Lebih baik kamu ya ambil aja itu barangnya. Kalau semisal istri aku datang, ya kamu besok tinggal kesini lagi. Nggak bisa mas. Soalnya ini kan juga nggak bisa terlewat estimasi Kamu nggak ngerti. timbanya. Nih, cuma ada dompet tapi gak ada uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Oh. Sini. Ini Mbak Devi Zafarina ya? Iya, betul Mas. Oh, ini ada paket COD 5.000. Oh, paket saya ya? Devi. Kamu ini maunya apa sih? Pokat paket. Kita ini orang miskin. Kamu jangan sok-sokan beli barang online kayak gini. Loh, bentar Mas Agung. Ya emangnya ada yang salah Loh, Mas? kok masih nanya yang ada yang salah? Kalau kamu beli barang kayak gini, mending uangnya kasih sama aku. Berguna. Ya tapi kan aku juga ya mau pakai ya lagian cuma pensil alis 5.000 kok. Cuma 5.000. Ya tapi Oh, kan, cari uang itu susah. kan yang kerja aku Mas. Iya, aku tahu yang kerja cuma kamu. Tapi emangnya kamu gak apa sama uangnya? Beli beras, kek. Ya, Beli tempe tahu, kek. ya gini Mas, kalau memang
memang nggak cukup buat beli beras atau kebutuhan, ya nggak mungkin aku beli paket kan Mas. Iya ngerti, tapi kalau kamu gak dimarahi, tetap aja nanti tiap hari ada paket datang. Iya tapi Mas, aku beli paket juga nggak mahal-mahal kok. Kalau memang aku nggak punya, ya nggak mungkin aku beli. Karena harganya cuma 5.000 dan ada sisa dari keuangan aku, iya buat keluarga, makanya itu aku beli. Aduh, Devi, alasan kamu itu. Kamu ini wanita boros. Sekarang gini ya, Devi. Dipikir. Kita orang bawah. Kalau beli barang kayak gini, mendingan beli beras, ya kan? Iya Mas. Iya kan? Ya karena aku kira beras di belakang juga masih ada dan besok aku masih kerja. Aduh, Devi. Kamu yang dipakai ini gaya hidup, Gaya hidup apa? bukan sih, kebutuhan Mas? hidup. Masa aku cuma beli pensil alis. Udah. Aku gak mau bahas ini. Intinya sekarang, aku ini nungguin kamu minta uang. Aku minta uangnya 20. Loh, Kalau ada ya 50.000. kok banyak banget Mas? Kan Mas Agung tahu sendiri. Itu buat kebutuhan kita, buat makan kita sehari. Terus ya buat modal besok jualan lagi. Kamu beli ini bisa. Mau ngasih uang sama suaminya gak bisa. Mas 5.000 loh ya, kamu minta 50.000, nominalnya Ya berbeda. sama aja. Intinya aku minta uang sama kamu. Ya Allah Mas, kalau aku ngasih sama kamu 50.000, modal buat besok itu gimana Mas? Udah, ini retur aja. Kalau kamu gak ngasih uang, barang kamu ini diretur aja. Ya udah, nggak apa-apa. Maaf ya Mas, retur aja ya Mas. Iya. Ya tapi kalau mau ngasih uang 50.000 juga, aku nggak punya Mas. Itu buat modal besok. Kamu pelit banget ya sama suami kamu. Astagfirullahaladzim. Suami kamu ini mau keluar. Ya aku mau cari kerjaan. Kalau aku gak megang uang, gimana? Kalau aku haus, mau rokok gimana? Itu kan alasan kamu aja. So dari dulu juga kamu tuh nggak dapet kerjaan. Setiap Ya, Pak Komar sabar. bilangnya mau cari kerjaan. Kamu bilang, Mas ini suami harus cari kerjaan. Ya ini aku cari kerjaan. Ya tapi Ketika aku minta uang nggak ada. Kamu ini maunya gimana sih? Ya tapi Mas Agung tahu kan, kalau memang ada lebih banyak pasti aku kasih. Tuh tiap hari juga Mas Agung masih ngerokok. Berarti ini jadi diretur. Ya diretur. Iya ya Mas. Kalau kayak gini ceritanya, kalau istri pelit sama suami, mending rumah tangga ini gak usah diterusin. Astagfirullahaladzim. Maksud kamu apa Mas? Emang kamu gak ngerti dengan omongan aku? Aku minta cerai sama kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, istighfar Mas. Ya Allah Mas. Kamu gak usah ikut-ikut ya. Kamu ini orang lain. Iya cuman. Ini masalah aku sama istri aku. Iya Mas. Udah. Cuman Kalau kamu gak mau ngasih uang sama aku, sekarang juga Devi, kamu angkat kaki dari rumah aku Astagfirullahaladzim. dan kita sah bercerai. Ya Allah Mas. Istighfar Mas, istighfar. Astagfirullahaladzim. Cuman karena aku gak kasih kamu uang, kamu menceraikan aku. Yang jelas-jelas tugas mencari nafkah itu memang tugas kamu sebagai suami. Aku gak mau tahu Devi. Intinya, kalau kamu gak ngasih uang hari ini sama aku, kita cerai. Dengar? Astagfirullahaladzim Mas. Bener-bener ya kamu. Cuma perkara hari ini aku gak ngasih kamu uang, kamu menceraikan aku. Mas, kamu ini apa gak sadar? Aku ini gak banyak nuntut sama kamu. Ya aku tahu. Kalau kamu ini gak banyak menuntut Devi. Tapi Devi, kalau suami mau minta uang, ya kamu tinggal kasih aja. Nanti rezeki kamu ini makin lancar. Astagfirullahaladzim Mas. Ya Allah, aku sampai gak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Ya kamu tinggal ngasih uang aja Devi. Mas, kan aku udah bilang kalau ada lebihnya pasti aku kasih. Sekarang kamu mikir. Oh berarti kamu beli paket ada uang lebih. Kalau aku minta uang nggak ada uang lebih. Kalau cuma 5.000, iya aku kasih 5.000. 5.000 buat apa? Beli kopi aja 5.000 sekarang. Kamu bilang kalau beli paket ada, kan COD aku 5.000. Ya tapi ini kan ceritanya beda. Aku mau cari kerjaan. Kalau semisal aku di tengah perjalanan aku lapar, aku mau beli rokok gimana? Ya kan? Pasti sudah makan sih Mas di sini. Asal kamu tahu, Astagfirullahaladzim. tempe yang itu udah kemarin Mas bersyukur Mas, masih bisa dimakan. Mas istighfar. sudah hitam, disuruh makan sama suami kamu. Hitam dari mananya sih Mas, itu di bumbu kecap. Astagfirullahaladzim. Istighfar Mas. Ini kan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Ini semua gara-gara kamu ya? Loh. Gara-gara paket ini. Loh, Kok bisa Mas, nyalahin saya ini cuma pengantar ke sini Mas. Jangan sanggut pautkan saya. Tapi tadi di awal kan aku udah bilang, kamu mending kembali. Nanti kalau istri aku di sini, kamu balik lagi. Mas. Tapi kamu gak mau kan tetap suruh bayar? Loh,
Mas, Astagfirullahaladzim. saya nggak memaksa mas. Bahkan tadi masnya mau retur, oke, saya iakan. Cuman harus dari pihak pembelinya mas. Ya udah, retur aja ini. Iya, bakal saya retur mas. Maaf ya mas. Jangan cuma gara-gara paket 5.000, mas sampai segitunya sama istrinya mas. Kamu ini makin melunjak ya orangnya. Kamu gak usah ikut-ikut, ini masalah rumah tangga aku. Ya saya ngerti, ini masalah rumah tangga masnya. Cuman masnya juga membawa-bawa saya sebabnya. Iya masalahnya awal-awal kan ini. Aduh, Itu kan Ya udah udah sekarang gimana? Aku minta uang 50.000. Mas Agung. Aku mau cari kerjaan ini. Kerjaan yang mana? Dari dulu kamu kalau keluar bilangnya cuma cari kerjaan tapi gak dapat. Ya belum rezekinya aku lah. Kamu sabar. Ya Allah. Ya udah sekarang gini aja deh, Devi. Kamu mau ngasih atau enggak? Kalau emang enggak, kita cerai. Kau pergi dari sini. Mas, kamu mas. menghargai rumah tangga kita dengan uang 50.000. Ya, habisnya kamu ini pelit sama aku. bilang aku pelit. Dari situ aku tahu, Devi. Kalau kamu ini istri dan juga wanita yang pelit. Kamu bilang aku pelit. Selama berumah tangga aku nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Kamu makan hasil keringat aku. Oh, kamu mengungkit. Aku nggak ngungkit. Aku cuma biar kamu sadar. Aduh, udah. Wanita seperti kamu ini nggak pantas dipertahankan. Astagfirullahaladzim. Kamu pergi dari sini. Dan juga hari ini kita sah bercerai. Tunggu sebentar. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, aku istighfar, Mas. Mas, aku kalau punya uang lebih aku kasih, Mas. Astagfirullahaladzim. Mbak. Kamu hargai pernikahan kita sama 50.000. Yang sabar ya mbak. Iya, Mbak. Saya nggak nyangka saya diceraikan hanya karena saya nggak bisa ngasih uang 50.000. Mas Agung, kita bisa bicarakan ini, Mas. Mas, aku cuma bilang Ini kan juga Mas, modalnya gimana laki-laki besok mas aku. untuk mencari Aku gak mau tahu, Devi. Aku gak suka sama wanita pelit. Istri yang pelit aku gak suka. Mas, aku Pergi. kapan pernah pelit, Mas? Aku Pergi. cuma nggak mau pinjam sama orang, makanya aku. Kalau emang kamu gak pelit, hari ini kamu ngasih uang sama aku. Kamu alasan buat modal kemarin lah, inilah, itulah. Udah, aku gak mau tahu. Intinya kau pergi dari sini. Ya Allah, Mas. Ini kan rumah aku. Mulai sekarang kamu bukan istri aku lagi. Pergi. Berarti kamu nggak sayang sama aku. Iya, aku gak sayang sama aku. Pergi. Pergi. Astagfirullahaladzim. Berarti Bikin kesel aja. Mas. Masa suaminya minta uang gak dikasih? mas, Apa? laki-laki itu yang seharusnya bertanggung jawab. Kok saya lihat dari tadi kamu ini bergantung sama istri kamu. Itu terserah aku ya. Kamu gak usah ikut-ikut. Kamu Mas, cuma tukang paket di sini. saya tahu, saya memang tukang paket. Cuman saya ada di kejadian ini. Ya terus, emangnya kenapa? Saya sebagai laki-laki malu mas melihat tingkah laku kamu ini. Kok bisa malu sih? Ya mungkin kamu malu nih kerjaan kamu kayak gini. Kerjaan tuh yang mapan. Ya nggak apa-apa, yang penting bukan pengangguran, nggak bergantung sama istrinya. Malu dong. Kurang ajar banget itu ya tukang paket. Padahal aku udah bilang jangan ikut campur. Tetap aja. Tapi ya udahlah. Kan ini memang kemauan aku. Aku mau bercerai sama si Devi. Tapi seakan-akan aku minta cerai sama si Devi. Itu Devi yang salah. Aduh, seneng banget aku hari ini. Jadi sekarang aku bisa bebas ketemuan sama si Hikmah. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung ke Hikmah aja. Takutnya Hikmah ini nungguin aku. Mas Agung kok lama banget sih? Aduh, kalau kayak gini kan aku jadi bosan nungguinnya. Masa iya sih Mas Agung lupa kalau hari ini kita mau jalan-jalan? Duh, gini nih nggak enaknya kalau jadi selingkuhan. Apa-apa harus nungguin, nggak bisa langsung sat-sat gitu. Sebel banget deh harus nunggu kayak gini. Aduh, tapi daripada aku nungguin sendiri kayak gini, coba deh aku telepon aja. Takutnya Mas Agung masih ada di rumahnya, belum berangkat-berangkat dari tadi.
Mbak. Ada apa lagi ya, Mas? Apa nggak bisa paketnya diretur? Oh, bukan Mbak. Bukan itu. Jadi saya ngejar Mbaknya ini. Saya mau minta maaf. Itu semua kan awalnya dari saya. Enggak, Mas. Mas nggak salah apa-apa. Ini mungkin memang udah nasib saya. Iya Mbak. Cuman saya ini ngerasa nggak enak. Nggak apa-apa, Mas. Nggak usah ngerasa nggak enak. Bukan karena Mas kok. Mungkin suami saya memang udah nggak mau sama saya. Iya Mbak. Mbaknya yang sabar ya Mbak. Terus ini Mbaknya mau kemana? Kalau misalkan mau pulang, saya anterin ya. Saya juga nggak tahu harus kemana, Mas. Loh? Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tua saya sudah nggak ada. Saya juga anak tunggal, jadi saya nggak punya siapa-siapa, Mas. Waduh, Tapi kalau misalkan suaminya sudah tahu, Mbak Zafarina ya? nama saya Devi sebenarnya, Mas. Oh, nama saya Danang. Kalau sudah tahu suaminya Mbak Devi ini nggak punya siapa-siapa, kok sampai setega itu ya? Ya, saya juga nggak tahu, Mas. Mungkin dia memang udah nggak benar-benar mau sama saya. Padahal saya nggak pernah nuntut jadi istri. Tapi Mas tetap aja salah. Nggak apa-apa, Mas. Saya masih bisa tidur di masjid atau di emperan toko. Loh Mbak, jangan bilang nggak apa-apa. Mbaknya ini wanita. Ya, Mbaknya juga tahu sekarang marak kejahatan yang menimpa wanita, apalagi ya di jalanan. Bahaya loh Mbak. Ya, tapi saya bisa apa, Mas? Saya nggak tahu saya harus kemana. Ya udah kalau gitu, Mas. Saya permisi lanjut dulu ya. Tunggu. Gimana kalau misalkan Mbaknya tinggal di rumah saya aja? Hah? Tinggal di rumah Mas? Iya Mbak. Loh. Daripada Mbak ini luntang-lantung di jalan, saya juga mikir ini juga kesalahan saya. Enggak, Mas. Saya nggak mau ngerepotin Oh siapa-siapa. enggak. Saya ini nggak ngerasa direpotin. Ya cuman mungkin itu dari penembusan rasa bersalah saya. Enggak, Mas. Saya kan udah bilang. Mbak, Masnya nggak salah apa-apa. Tolong ya Mbak, diterima penawaran saya ini. Saya nggak Saya mau berniat. ngerepotin. Astagfirullahaladzim Mbak. Saya nggak ngerasa direpotin kok. Ya, Mbaknya mau ya tinggal di rumah saya. Saya janji, saya bukan orang jahat dan saya tidak akan berbuat jahat. Saya hanya ya memberikan naungan untuk Mbak Devi sampai Mbak Devi ini bisa menenangkan pikirannya. Tapi apa bener, Mas? Mas mau ngasih saya tempat tinggal untuk sementara? Iya Mbak, ya. Ayo, nggak apa-apa. Saya mau membantu Mbak Devi dengan ikhlas ya. Iya, Mas. Ya udah, tunggu sebentar. Ini mau ke arah mana? Ke sana. Rumah saya itu ke arah sana. Oh, Mari saya bantu. Iya, makasih ya, Mas. Danang, Oh, Mas Danang. siap? Iya, Mas. Assalamualaikum. Ini dia. Waalaikumsalam. Sayang, Nuh. aku minta maaf ya. Kamu dibikin nunggu lama. Iya sayang, aku tuh udah dari tadi nungguin di sini. Kamu kok lama banget sih? Udah, kamu gak usah cemberut. Ini ada kabar baik. Kabar baik apa sayang? Aku sama istri aku udah sah bercerai. Sudah sah bercerai? Iya. Loh, sayang, kamu serius sayang? Ya serius lah. Makanya sayang, aku datang ke sini lama. Ya karena aku itu ya cekcok sama istri aku itu. Terus aku ceraikan deh. Terus, istri kamu udah kamu usir sayang? Ya iyalah, ngapain masih di rumah aku? Ya enggak lah. Iya sayang, yaudah. Kalau kayak gitu aku nggak jadi marah-marah deh sama kamu. Aduh, kalau kayak gini aku seneng sayang. Akhirnya aku jadi satu-satunya, bukan jadi selingkuhan. Nah, itu yang paling penting. Berarti aku nempatin janji dong. Iya sayang, berarti kamu benar-benar memilih aku. Ya iyalah sayang, milik kamu.
Kan kamu tahu sendiri tampilan istri aku itu gimana, ya kan? Kayak Iya. pembantu, kayak gembel, ya kan? Iya dong sayang. Ya kalau kamu lebih memilih istri kamu, berarti kamu itu laki-laki bodoh. Ya enggak lah, ya aku tahu lah seleranya aku tuh gimana. Harus milih yang lebih cantik daripada istri aku. Iya sayang. Tapi ngomong-ngomong, soal kerjaan gimana sayang? Aku mau bahas itu lagi. Tenang aja sayang, semuanya udah aku atur sayang. Besok gimana kalau kamu ikut aku ke rumah bos aku? Hah? Langsung ke rumah bosnya gitu? Iya sayang, kamu kan katanya pengen cepet kerja. Ya gak masalah sayang, lebih cepat lebih baik. Ya udah, kalau kayak gitu besok kamu pagi-pagi harus udah siap, rambutnya harus rapi, terus jangan lupa pakai baju batik dan juga pakai sepatu ya. Oke siap sayangku. Ya udah, mending sekarang kita langsung jalan-jalan aja. Kan ngebahas kerjaan sudah, ngebahas soal cerai udah. Kan tinggal jalan-jalan aja. Iya sayang. Ya udah yuk, sekarang kita rayain hari bahagia ini. Oke, kita makan-makan. Yaudah yuk. Ah, sudah sampai Mbak? Sudah sampai, Mas. Iya. Ini rumah siapa ya, Mas? Ah, ini rumah saya. Rumah Mas. Iya. Aduh, Mas jangan bercanda deh, Mas. Masa iya ini rumah Mas? Saya ini nggak bercanda. Memang benar, ini rumah saya, Mbak. Tapi kan Mas, ya maaf, bukannya saya merendahkan, tapi bukannya Mas kerja jadi tukang paket. Jadi, kalau saya boleh sedikit cerita, saya ini bukan tukang paket, Mbak. Saya ini hanya menggantikan tukang paket yang habis saya tabrak. Hah? Menggantikan tukang paket yang Mas tabrak? Iya, Mbak. Berarti Mas ini orang kaya sebenarnya ya? Ya seperti yang Mbak lihat ini. Tapi nggak apa-apa, Mbak. Tenang aja, anggap aja rumah saya ini rumah Mbak sendiri ya. Iya, tapi saya nggak enak, Mas. Saya nggak mau ngerepotin Mas. Mbak, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok membantu Mbak Devi ini. Udahlah, nggak usah sampai bilang nggak enak. Ya, anggap saja saya ini saudara Mbak Devi. Tapi tenang aja, saya nggak bakal tinggal di sini juga kok. Saya bakal tinggal di rumah orang tua saya. Loh, jangan Mas, Loh. jangan seperti itu. Loh. Ini rumah mewah. Saya nggak mau nanti ada barang-barangnya hilang nanti. Oh. Saya orang miskin, saya yang disalahkan. Saya percaya sama Mbak Devi. Saya berbuat baik sama Mbak Devi, otomatis Mbak Devi nggak bakal berbuat jahat sama saya. Jangan, Mbak. Kalau misalkan saya tinggal di sini, apa kata tetangga di sini nggak enak? Iya Mas, saya tahu. Maka dari itu Mas Dino nggak usah bantuin saya. Loh. Saya nggak apa-apa kok. Saya bisa Mbak Devi, tidur di emperan toko. saya ini sudah terlanjur membawa Mbak Devi ke sini. Saya juga nggak tega. Mbak Devi itu diperlakukan seperti itu sama mantan suaminya. Udah, ini kunci rumah saya. Mas, tapi Nanti kalau misalkan Mbak Devi butuh apapun, mungkin di kulkas ini sudah tersedia banyak bahan-bahan makanan dan Mbak Devi bisa masak sendiri. Mas, tapi saya mohon Mas, saya bener-bener nggak enak. Loh. Mas yakin sama saya? Maksudnya Mas Danang yakin mau meninggalkan rumahnya sama saya? Iya, saya yakin. Ya, saya cuma bisa membantu dalam hal seperti ini. Ya, Tenang aja, saya percaya sama Mbak Devi kok. Mas Danang, makasih banyak ya Mas, makasih. Mas Danang udah mau bantuin saya. Saya janji saya nggak bakal lama-lama kok Mas. Saya pasti pergi secepatnya. Mbak Devi, udah, jangan ngomong seperti itu. Mbak Devi enak-enakin aja tinggal di sini sampai Mbak Devi ini benar-benar tenang. Tenang aja, saya nggak pernah keberatan membantu Mbak Devi. Iya Mas, iya. Makasih Mas. Pokoknya makasih banyak. Saya nggak tahu lagi
Kalau nggak ada Mas Danang, saya ini harus gimana? Iya Mbak Devi, udah Mbak Devi jangan ngomong seperti itu. Tapi saya juga minta maaf ya Mbak, gara-gara saya datang ke rumah Mbak Devi tadi, rumah tangga Mbak Devi jadi hancur. Loh, enggak Mas, ini bukan salahmu Mas. Ya memang suami saya udah seperti itu sejak lama. Saya juga bingung harus bersikap seperti apa menjadi seorang istri. Padahal Tapi saya sudah nggak banyak penuntut. Mbak Devi ini wanita hebat kalau barusan mengatakan sudah sejak lama suaminya seperti itu. Saya salut sama Mbak Devi. Ya semoga pelajaran hidup ini sangat berharga untuk Mbak Devi. Dan untuk kedepannya Mbak Devi tidak diperlakukan seperti ini sama laki-laki lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mau fokus sama diri saya sendiri aja, Mas. Ya. Ternyata saya mencintai orang dengan tulus. Belum tentu balasannya sama. Iya Mbak Devi, Saya sekali lagi makasih ya, Mas. Iya Mbak Devi sama-sama. Udah, yang tenangin diri di dalam rumah saya. Gak apa-apa, Mbak Devi bisa makan apa aja yang di dalam, bisa nonton TV, bisa main game di dalam, terserah Mbak Devi. Nikmatin aja seperti ini rumah Mbak Devi sendiri. Ya sudah, kalau kayak gitu, saya mau pamit untuk pergi dulu dari sini. Mas Danang, makasih Mas. Saya janji, saya nggak bakal buat aneh di rumah Mas Danang. Saya akan jaga. Nanti saya juga bersihkan rumah Mas Danang. Gak usah Mbak Devi, udahlah. Di sini Mbak Devi ini tugasnya hanya menenangkan diri, oke? Ya sudah. Iya Mas, makasih. Saya mau pamit pergi dulu ya. Iya Mas Danang, makasih. Ya sama-sama. Hati-hati Mas Danang. Iya. Alhamdulillah. Masih ada orang baik yang mau bantuin aku. Terima kasih ya Mas. Ya sama-sama. Ya Allah, alhamdulillah. Untung aja ada Mas Danang. Hamba yakin engkau mengirimkan Mas Danang ke karena kebetulan. Karena engkau tahu hamba udah gak punya siapa-siapa lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Aku bisa dikasih tempat tinggal yang sangat-sangat nyaman sama Mas Danang. Ya udah kalau kayak gitu, mending aku segera masuk aja. Assalamualaikum sayang. Sayang. Waalaikumsalam. Itu dia. Widih, keren banget pacar aku pakai batik. Ya memang orangnya yang keren, bukan batiknya. Aduh, iya sayang. Tapi serius loh sayang, kalau kamu pakai baju rapi kayak gini, kamu itu kesannya kayak orang penting. Kayak orang kantoran beneran kan? Iya sayang, udah cocok buat kerja di kantoran. Iya sayang, udah kamu nggak usah muji aku terus, nanti hidung aku malah tambah besar. Loh, kok jadi hidung sayang? Bukannya yang tambah besar itu biasanya telinga ya sayang? Iya sayang, ya tapi kan kamu tahu sendiri hidung aku besar. Kalau semisal kamu muji terus malah tambah besar. Iya sayang. Udah nggak usah bahas itu. Sekarang aku mau ngasih tahu sama kamu sayang. Nanti kalau kita udah di rumah bos aku, kamu pokoknya yang sopan ya sayang. Ya pastilah, aku gak kira mengecewakan kamu. Tapi ini gimana sayang? Aku langsung diterima kerja atau gimana? Iya, nanti kalau itu sih terserah bos aku sayang. Tapi aku yakin kamu langsung diterima. Serius? Soalnya aku kan karyawan terpercaya di sana sayang. Jadi nanti kalau misalkan aku menyarankan kamu buat kerja di perusahaan itu juga, pasti bos aku langsung mau. Soalnya kan dia mikirnya pasti, oh Hikmah ini kan karyawan teladan, pasti dia nanti cari orang yang bener-bener baik juga. Pasti gitu bos aku. Iya ya sayang, ya syukur deh kalau kayak gitu. Ya udah,
kita langsung berangkat aja Sang. Takutnya bos kamu ini sibuk kek atau keluar atau gimana. Iya sayang, tapi jangan lupa nanti kamu jangan panggil aku sayang. Iya, hikmah gitu. Iya. Ya udah, kita langsung jalan aja. Yuk. Ayo sayang. Yuk berangkat. Pelan Mas. Iya Mas Kevin. Mas Gogon, Mas Kevin, saya makasih banyak ya. Mas Kevin sama Mas Gogon sudah mau merawat saya di rumah sakit. Iya Mas Samsul, ini sudah tugas. Tanggung jawab kita berdua. Iya bener. Iya Mas. Kesembuhan Mas Samsul itu sudah tugas kita untuk mendampingi Mas Samsul sampai sembuh. Iya Mas. Salam sama Mas Danang. Saya banyak terima kasih banget sama Mas Danang sudah mau bertanggung jawab dan juga mau memberi fasilitas ya perobatan ini. Iya Mas, nanti pasti saya sampaikan sama bos. Yang terpenting sekarang Mas Samsul ini fokus untuk pemulihan saja, bisa beraktivitas kembali. Iya Mas. Iya Mas Kevin. Sekali lagi makasih banyak ya kepada Mas Gogon sama Mas Kevin. Iya Mas Samsul, santai aja. Ya udah, saya nggak bisa lama-lama. Saya harus pergi sekarang sama Gogon. Nanti pasti saya salamkan sama Bos Danang, oke? Iya Mas, hati-hati di jalan. Iya Mas. Samsul. Mas Samsul juga jaga kesehatan ya. Iya Mas Kalau Kevin. butuh apa-apa atau ada apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Tinggal telepon saya aja, oke? Iya Mas, siap. Ya udah Mas, kami berdua pamit ya. Iya Mas, hati-hati Mas Gogon. Iya Mas Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mas. Mbak Devi sudah bangun atau enggak ya? Soalnya sebentar lagi aku ada rencana untuk mengajak dia makan biar Mbak Devi juga sedikit terhibur. Tapi aku telepon si Kevin dulu deh sama si Gogon. Aku mau menanyakan soal kondisi Mas Samsul yang menjadi korban aku itu. Halo, assalamualaikum Kevin. Waalaikumsalam bos. Kevin, gini, aku mau menanyakan tentang kondisi Mas Samsul. Gimana kondisinya? Kebetulan barusan ini sudah saya antar ke rumahnya bos Mas Samsul. Oh, Ini gitu. Saya sudah di dalam perjalanan menuju rumah Bos Danang. Oh, gini Kevin, kamu sama Gogon kan? Iya sama Gogon bos. Nah, jadi kalian berdua nggak usah ke rumah. Jadi kalian berdua langsung ke Depot Elo aja. Ini aku ada rencana untuk makan ke sana. Jadi sekalian kamu sama Gogon juga makan ke sana ya. Siap bos, siap laksanakan bos. Ah, ya udah kalau kayak gitu, nggak usah terburu-buru. Aku ini masih berangkat dari rumah kok. Siap bos, bos siap. Nah, ya udah kayak gitu, hati-hati ya. Siap bos. Alhamdulillah kalau kayak gitu kondisi Mas Samsul berarti sudah pulih. Kan Kevin barusan juga sudah bilang sudah nganterin Mas Samsul itu ke rumahnya. Tapi aku juga nggak bakal melepas komunikasi sama Mas Samsul. Mau bagaimanapun aku bakal tetap tanggung jawab sampai Mas Samsul itu benar-benar sembuh dan bisa normal untuk bekerja.
Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku langsung ke rumah aja untuk menemui Mbak Devi. Sayang, tunggu dulu ya sayang. Aku panggil bos aku dulu. Iya sayang. Assalamualaikum. Pak Danang. Assalamualaikum. Kok nggak jawab sayang? Oh, iya sayang, mungkin lagi di belakang. Soalnya rumah bos aku ini besar banget. Oh gitu. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok mantan istri kamu sih? Kok kamu Devi? Mas Agung. Kamu ngapain di rumah ini? Iya. Mas Agung sama siapa ini? Kenalin nih, calon istri aku. Hah? Calon istri? Iya. Bentar. Maksud Mas Agung apa, Mas? Iya mbak, saya ini emang calon istrinya. Lagian kamu sama Mas Agung kan udah bercerai. Jadi ya udahlah mbak, nggak usah sok-sokan shock kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Gimana saya nggak mau shock, Mbak? Baru kemarin dia tuh ya bilang mau pisah sama saya. Terus sekarang ketemu lagi. Langsung bilang kalau Mbak ini calon istrinya. Atau jangan-jangan kamu selingkuh ya selama ini? Kalau emang iya kenapa? Astagfirullahaladzim, Mas. Tapi bentar ya, aku mau tanya sama kamu. Kamu ngapain ada di dalam rumah bos aku? Oh iya, kamu ngapain? Rumah bos? Rumah yang besar ini, rumahnya bos calon istri aku. Kok kamu ada di dalam? Berarti Mas Danang itu bos kamu? Iya, dia itu bos aku. Tapi tunggu. Kamu kok panggil mas sih? Namanya kamu kenal sama bos aku? Iya saya kenal, Mbak. Kalau semisal saya nggak kenal, nggak mungkin kan saya ada di sini. Aduh mbak, mungkin kamu itu sok kenal aja ya sama Pak Danang. Oh sayang, atau jangan-jangan si Devi ini jadi pembantu di bos kamu ini? Oh, mungkin iya sayang. Oh, Aduh gitu. mbak, kamu sok-sokan bilang kenal kayak yang kamu nih keluarganya bos Danang aja. Sadar ya mbak, pasti kamu cuma jadi pembantu kan di sini. Kalau kamu jadi pembantu Devi, jangan bilang Mas Danang, bos. Sok-sokan bilang Mas Danang. Iya, tapi kenyataannya aku nggak dijadikan pembantu kok di sini. Lah terus? Ya, Mas Danang itu orang baik. Ya, nanti kamu kalau tahu juga, kamu pasti kaget kok. Aduh. Udah ya, kamu tuh nggak usah sok-sokan jadi orang. Asalkan kamu tahu, Mas Agung ini bentar lagi dia tuh bakal jadi karyawannya Pak Danang juga. Aku mau kerja kantoran Devi. Gimana? Mau kerja sama Mas Danang juga? Iya. Tapi apa iya? Mas Danang bakal nerima orang seperti dia? Nih, calon istri aku ini kerja udah lama sama Pak Danang itu. Otomatis kalau aku mau ngelamar kerja, pasti diterima lah. Terus juga nih ya, harus kamu tahu, Pak Danang itu percaya banget sama aku. Nanti gini aja sayang, aku bakal ngusir mbak ini dari rumah ini. Aku bakal bilang yang aneh-aneh sama bos Danang. Kalau misalkan dia itu sebenarnya punya niat jahat di sini, atau dia itu sebenarnya pencuri atau apa gitu, langsung pasti bilang, kan iya. nanti diusir sama Pak Ya Danang. udah, terserah Mbak aja. Mbak ini emangnya nggak benar-benar punya hati nurani ya? Masa udah ngerusak rumah tangga saya, sekarang mau hancurin hidup saya lagi? Kamu jangan nyalain calon istri aku ya. Yang tapi- salah ini ada di diri kamu. Makanya Devi, kalau kamu nggak mau diceraikan, jangan kayak gini tampilannya. Nih, coba lihat nih, calon istri aku yang baru. Gimana? Cantik dan Kalau juga kamu kerja kantoran. mau punya istri cantik, ya seharusnya kamu kerja dong, jangan jadi pengangguran. Ya, tapi buktinya walaupun aku pengangguran, Devi, aku bisa, Devi, cari pengganti kamu yang lebih cantik daripada kamu. Kalau kayak gini, salahnya itu di diri kamu, Devi. Dengar. Astagfirullahaladzim, Mas. Bener-bener ya kamu. Udah tahu salah, tapi masih aja membanggakan diri. Ya udah, terserah kamu. Tapi aku percaya kok, kalau karma itu ya pasti terjadi. Aduh, udahlah, Devi. Kamu jangan ngebahas karma-karma. Sekarang ya, Devi, yang terpenting nih ya, aku sudah mendapatkan calon istri aku yang baru, yang lebih cantik daripada kamu. Dengar. Iya, Mas, iya. Terserah kamu mau bilang kayak gimana.
Cuman aku kecewa aja ya sama kamu. Selama kita menikah, aku nggak pernah nutut apa-apa. Kerja pun yang mencari nafkah itu aku. Tapi ternyata di belakang aku, kamu malah kayak gini sama perempuan lain. Bodoh amat Devi. Yang terpenting aku bahagia. Kan? Mbak, sekarang mikir aja ya Mbak, pakai logika. Kalau misalkan perempuannya kayak kamu, mana ada laki-laki yang betah Mbak? Ya, tapi Coba kan- deh lihat. Hikmah, tampilannya keren. Wanita sosialita, beda sama kamu. Bukan cuman itu sayang, karir aku jelas, uang aku banyak. Jadi kalau dibandingkan sama mantan istri kamu ini, ya jauh beda lah sayang. Ya seperti langit dan bumi sayang. Kamu kok bisa Ya, ngomong kayak gitu? mungkin saya memang bukan wanita berpendidikan, saya juga bukan wanita karir, tapi seenggaknya saya lebih bermoral daripada Mbak. Loh, Mbak, kalau kayak saya itu berarti terlalu cantik sampai-sampai suami orang tuh nyangkut sama saya. Devi, Saya bilang bukan perkara cantik, tapi perkara moral. Masa kalau kamu bicara soal moral, si Hikmah pasti lebih tinggi. Soalnya apa? Kalau dia gak punya moral, gak mungkin kan kerja kantoran. Apa? Sayang, ini bos apa sayang? Hah? Bos kamu? Serius? Pagi Pak Danang. Kamu ngapain di sini? Yang seharusnya aku tanya itu kamu ngapain di sini? Sayang. Kamu ini serius? Ini bos kamu? Ya iyalah serius. Kamu jangan bercanda dong. Dia ini tukang paket. Hah? Tukang paket apaan sih sayang? Udah diam kamu. Pak Danang, jadi gini Pak, ini orang yang saya rekomendasikan buat kerja di perusahaan Bapak. Tunggu Hikmah. Barusan aku dengar kamu panggil sayang sama orang ini. iya, Iya Pak. karena memang pacarnya Mas Danang. Apa? Ternyata mantan suami aku itu selingkuh sejak lama sama perempuan ini. Loh? Dan dia menceraikan aku karena paket itu mungkin cuma alasannya aja. Sebenarnya dia ingin tinggal sama perempuan ini. Astagfirullahaladzim. Oh, tapi kamu serius sayang? Iya serius lah sayang. Hikmah. Tapi kamu tahu kalau misalkan laki-laki ini sudah beristri. Enggak kok Pak. Pacar saya ini udah cerai dari lama sama istrinya Pak. Apa? Dari lama? Iya Pak. Bukannya orang ini baru cerai kemarin? Oh, Aduh, enggak Pak, udah dari lama cerainya Pak. Hikmah. Sudah jelas-jelas aku tahu ya. Laki-laki ini dan Mbak Devi ini baru cerai kemarin. Enggak kok Pak. Enggak Pak, udah lama Pak. Pak Danang emangnya kata siapa Pak? Baru cerai kemarin. Ya, kamu coba tanya aja sama pacar kamu ini. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Dan tanya juga apa yang terjadi kemarin. Aduh, sayang, sebenarnya ada apa kemarin? Terus juga kamu kenapa panggil bos aku tukang paket tadi? jadi gini sayang. Kemarin pas aku cerai sama si Devi, ada orang ini. Tapi orang ini tukang paket. Kok kamu sekarang bilang ngebos sih? Hikmah, kamu dengar sendiri kan? Kemarin. Terus kamu berusaha membodoh-bodohi aku. Padahal kemarin aku ada di tempat kejadian. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Saya bohong tadi Pak. Iya pak. Tanpa kamu harus bohong. Aku sudah tahu Hikmah bagaimana tingkah laku laki-laki ini. Dia itu sudah pengangguran. Istrinya disuruh kerja. Sekarang enak-enakan ya kamu menawarkan orang ini untuk bekerja di perusahaan aku. Saya minta Kamu maaf. juga Hikmah. Pikiran kamu di mana? Kok bisa-bisanya kamu ini menjalin hubungan sama orang yang sudah berkeluarga? Gak habis pikir aku sama kamu ya. Oh, Iya, Pak. Ini semua Salah saya pak. Udah ya, kamu gak usah menunjukkan mimik wajah yang baik di depan aku ataupun pura-pura sedih. Aku sudah tahu sifat kamu ini seperti apa. Iya pak. Pak, saya benar-benar minta maaf Pak. Saya hilaf Hikmah, Pak. maaf kamu itu percuma. Rumah tangga Mbak Devi ini sudah hancur gara-gara tingkah laku kamu dan tingkah laku laki-laki ini. Udah, kamu gak usah repot-repot kerja-kerja lagi. Loh,
termasuk orang ini. Oh, maksudnya Pak? Mulai detik ini, aku juga nggak bakal menerima orang ini. Dan kamu, mulai detik ini juga, aku pecat Hikmah. Loh, Pak, jangan gitu dong Pak. Pak, saya kan kerja ikut Pak Dani sudah lama. Ya, Pak, aku saya nggak mau peduli. dipecat, Pak. Aku nggak peduli. Mau seberapa lama pun kamu kerja sama aku, tapi tingkah laku kamu seperti ini, ya nggak bisa ditoleransi. Pak, saya benar-benar minta Ini maaf, untung Pak. aja ya, cuman aku yang tahu. Kalau misalkan perusahaan tahu karyawan aku tinggal lakunya seperti kamu, wah, bisa hancur reputasi perusahaan aku ini. Pak, saya putus deh Pak sama orang ini Pak. Ya aku nggak peduli, itu urusan kalian berdua. Yang terpenting, kamu sudah menghancurkan rumah tangga orang dan kamu sudah menginjak harga diri aku dan mantan istri kamu. Udah, Pak, tolong dong Pak. pergi dari sini Hikmah. Saya pengen kerja, Pak. Pak, Ya aku nggak peduli, kerja di tempat lain sana. Udahlah, pergi dari sini. iya Pak. Bu, Sayang, aku minta maaf ya. Gara-gara aku, kamu dipecat. iya sayang. Kamu tahu sendiri kan sayang. Aku kerja udah lama, gaji aku besar. Terus kalau kayak gini gimana? Ya, aku juga gak tahu kalau endingnya seperti ini. Oh, lagian juga istri kamu ngapain sih ada di rumah Pak Danang? Ya, aku juga gak tahu, sayang. Terus ini gimana? Aku gak kerja, kamu gak kerja juga. Ya, aku nggak tahu sayang. Pokoknya aku stres sekarang. Udah nggak kerja, terus juga kamu nggak dapat kerja. Ya udahlah, yuk, mending kita pulang aja, pikirkan di rumah. Iya, cepetan. Astagfirullahaladzim. Aku rasa ya, mantan suami Mbak Devi itu bisa datang ke sini. Hah, akhirnya Mbak, saya bisa membalaskan dendam Mbak Devi sama mantan suaminya itu. Saya nggak tahu lagi harus berterima kasih dengan cara apa. Mas Danang udah membalas semuanya sakit hati saya terhadap mantan suami saya dan selingkuhannya, Mas. Iya, Mbak Saya Devi. makasih ya, Mas. Sama-sama Mbak Devi. Dan saya janji sama Mbak Devi, saya akan memecat mantan karyawan saya itu secara tidak hormat, biar dia itu tidak bisa bekerja di perusahaan lain lagi. Ya Allah, makasih ya Mas Danang. Saya Ya. sebenarnya nggak berharap apa-apa. Saya cuma berharap keadilan. Apa yang mereka perbuat, yang mereka terima semua akibatnya. Iya Mbak Devi, sama-sama. Udah, sekarang Mbak Devi itu nggak usah sedih-sedih lagi. Selesaikan sedihnya. Mantan suaminya sudah mendapatkan hal yang setimpal. Iya Mas Jadi Danang. Mbak Devi tenangin diri di sini dulu. Oke? Sampai Iya, Mbak Mas Devi Danang, benar-benar makasih. tenang. Nanti kalau sudah tenang, Mbak Devi bisa kerja di perusahaan saya. Iya Mas Danang, makasih banyak. Terus kalau saya boleh tahu Mas Danang ini kenapa tiba-tiba datang ke sini? Iya Mbak Devi, saya rencananya mau mengajak Mbak Devi ini untuk makan di luar. Gak usah repot-repot Mas, di dalam makanannya banyak. Sudah, nggak apa-apa. Saya sudah terlanjur datang ke sini. Toh saya juga masih belum makan. Jadi sekarang Mbak Devi ikut saya ya, makan sepuasnya apa yang Mbak Devi mau. Baik Mas, terima kasih. Saya tutup dulu pintunya. Ya silakan. Ya Allah. Paling tidak, aku sudah bisa membuat Mbak Devi bahagia. Berangkat sekarang Mas. Sudah, boleh. Langsung yuk. Iya Mas.